Revitalisasi lapas yang kini kembali digaung-gaungkan tengah dinanti masyarakat untuk membuktikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan efek jera kepada seluruh narapidana dan tahanan, termasuk napi kasus tipikor. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kami di studio ada Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Mas Haris, terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan juga kami sudah tersambung melalui sambungan satelit dengan Sri Pugu Budi Utami, Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Sri Utami, selamat pagi, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Mas. Ibu Sri Utami, publik sekarang menunggu revitalisasi total yang akan dilakukan dari Kemenkumham. Bentuknya ini akan seperti apa dan kemudian membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Baik, sejak awal saya dilantik sebenarnya perintah Bapak Menteri Hukum dan HAM kepada kami jelas melakukan revitalisasi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kemudian di tengah perjalanan saat kita sedang mempersiapkan segalanya agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, ada kasus-kasus yang menyita perhatian kita seperti adanya penempatan napi teroris yang secara baik harus segera disikapi. Namun demikian saat ini proses untuk revitalisasi pemasyarakatan sudah hampir selesai dalam roadmap-nya. Rencana akan kita laksanakan secara piloting nanti di beberapa lapas sebagai percontohan. Seperti apa sih revitalisasi ini? Sebagai satu proses pemasyarakatan memang selain juga utamanya memperhatikan money, material, metodenya, juga sarana pendukungnya. Pemisahan antara napi, warga binaan pemasyarakatan, dalam satu konsep yang benar, baik dari sisi pembinaan maupun sisi pengamanannya, yang didukung dengan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara utuh, secara holistik. Baik. Jadi nanti akan ada pemisahan mereka yang sangat high risk ditempatkan di tempat yang super maximum security dengan titik pembinaannya. Misalnya untuk yang maximum security itu titik tekannya adalah bagaimana pembinaan kepribadian ini diutamakan. Baik. Kemudian ketika medium security, pembinaan kemandirian. Kemudian ketika di minimum security mereka diwajibkan untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Tentu ini dengan instrumen yang sekarang ini sedang dalam uji coba, begitu Mas. Ibu Sri Utami, kan pertama kali mengenai kasus barang-barang mewah yang ada di dalam lapas ini kan mencuat pertama kali sejak tahun 2010, catatan kami. Waktu itu ada Artalita Suryani. Ini ada proses 8 tahun, Bu, yang sudah berjalan. Apa yang kemudian dilakukan Kementerian Hukum dan HAM? Kenapa kemudian dalam rentang waktu 8 tahun ini Kemenkumham dinyatakan, bisa dikatakan gagal begitu untuk betul-betul melakukan revitalisasi total? Baik, kami punya 528 satuan kerja dengan saat sekarang ini 43.000 pegawai. Kemudian dengan segala permasalahan, selain isi lapas rutan yang sudah over isi, karena seharusnya hanya dihuni 124.000, tapi nyatanya sekarang ini dihuni hampir 250.000 orang. Sehingga memang penataan-penataan yang kita harapkan itu bisa fokus prioritasnya di titik mana gitu, akhirnya menjadi semua harus diperhatikan. Namun ini tidak menyurutkan tekad kami untuk melakukan penataan. Namun sekali lagi butuh waktu. Butuh waktu. Sekarang ini sedang di assessment. Siapa-siapa yang nanti layak ditempatkan di lapas sebagai piloting. Kemudian sarana prasarananya seperti apa. Sedang prosesnya pun itu sedang diselesaikan. Dalam roadmap yang kita inginkan ini step by step dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan nanti secara keseluruhan akan dilaksanakan di lapas rutan seluruh Indonesia. Baik, Mas Haris, bukankah ini merupakan tanda kegagalan Kemenkumham melakukan revitalisasi, khususnya Menteri Yasona ya, paling tidak ketika menjabat? Kenapa kemudian harus menunggu ketika ada kasus, lalu kemudian ini semua gegap gembita gitu untuk melakukan perbaikan revitalisasi, Mas Haris? Menurut saya ini bencana bangsa ya, bencana Republik ini. Jadi harusnya sebetulnya Presiden yang ambil sikap. Kalau menurut saya setuju ya bahwa Menteri, dan juga mohon maaf ya, menurut saya Bu Dirjen juga harusnya mundur. Bu Dirjen dan juga Pak Menteri harusnya mundur. Karena ini memalukan. Kalau dijawab dengan belusukan ke lapas-lapas ini kan efektif?
masalah lapas kita bukan soal mencari narkoba dari tumpukan baju, mencari HP di antara baju-baju di dalam kamar, ya kan? Saya pikir bahasa-bahasa yang sudah muncul di media, apa yang dilakukan KPK sudah jelas. Kalapas terima uang dari orang yang ada di dalam. Ini namanya setan beranak, ya kan? Korupsi, koruptornya korupsi lagi, melakukan tindakan kejahatan lagi, berkolaborasi dengan penegak hukum. Nah, jadi menurut saya, menurut saya tidak bisa dijawab dengan program-program menyiapkan instrumen dan lain-lain, bukan. Ini problemnya udah sangat serius. Nah, harusnya Presiden, Istana Negara itu mengambil keputusan. Nah, itu satu menurut saya. Tapi Mas Haris, ini karena tidak mampu atau tidak mau sebetulnya? Ini kan 8 tahun ya, ini yang kita ketahui. Kalau sejauh yang saya lihat, ini bukan soal tidak mampu. Ini kan memang kejahatan yang dinikmati. Dan menurut saya juga bukan sekedar soal mundur atau diberhentikan dari posisi atau jabatannya, tetapi diperiksa. Ini harus dibongkar. Lapas ini kecenderungannya kan tertutup. Anda lihat, dia tempat yang terisolir, temboknya tinggi-tinggi, ya kan? Lalu seolah-olah jadi angker, mau masuk buat masyarakat itu mereka bilang, wah kita harus siapin uang 20.000 sampai 100.000, ya kan? Terus kalau mau nyaman, ya kan, masuk sebagai pengguna narkoba sampai di dalam untuk bisa bertahan harus dagang narkoba. Karena semua saling menikmati di situ. Yang mau seragam, nggak seragam, seragam dari luar pun juga menikmati. Jadi menurut saya ini harus dibongkar. Kalau kita menyerahkan kepada Dirjen Lapas, Direktorat Jenderal Lapas hari ini, apalagi jawabannya, menurut saya ini bukan pagar atau pagar atau tembok penjara yang roboh. Ini ada satu kejahatan yang bersama-sama dinikmati. Gitu. Ada surat-surat yang misalnya bisa mengizinkan orang untuk keluar, berobat berulang-ulang. Saya ke Ibu Sri Utami. Ibu Sri Utami, sebetulnya kendalanya apa sih Bu dalam kemudian melakukan revitalisasi ini? Kalau misalnya mengenai masalah overkapasitas, bukankah ini bukan persoalan yang sebetulnya dikhawatirkan, bukan permasalahan utama, sehingga kemudian publik harus menunggu bertahun-tahun dan kemudian kasusnya kembali muncul berkali-kali? Ya, sepakat dengan Mas Haris tadi, ini adalah masalah fundamental. Saya 2 bulan ini, baru bertugas 2 bulan. Jadi kalau selama ini masih ada pengulangan-pengulangan, memang yang problem utamanya adalah mentalitas kami. Nah, ini yang sedang kita garap, siapapun nanti yang akan ditempatkan ketika kita tidak sungguh-sungguh melakukan pembenahan terkait dengan kita, ya sama saja. Tapi ini sekarang kan kita sedang semangat untuk itu. Sedang betul-betul dilakukan pembenahan. Kita sudah asesmen orang, kemudian sedang persiapkan prosesnya seperti apa. Ya, Bu, kemudian kita juga sedang ini kenapa kita menggunakan sarana ini supaya ini waktu majalah Tempo bongkar hasil Sukamiskin, Ibu kan belum jadi dirjen. Responnya sama. Ya. Responnya sama, Pak Menteri. Ya mirip. Apa yang terjadi? Sebelum dibongkar sama KPK, saya dapat informasi yang cukup kredibel bahwa bangunannya jauh lebih mewah dibangun di Sukamiskin. Jadi menurut saya bukan sekedar Pak Wahab ya, Pak Wahid yang ditangkap. Menurut saya semua harus diperiksa. Ini bukan soal OTT lalu OTT sebagai sebuah biskuit yang kita nikmati satu buah, bukan. Ini kita harus bongkar semuanya. Kalau misalnya Ibu Sri tadi bilang, Ibu Dirjen bilang bahwa kita lagi jalankan, nggak usah. Menurut saya Ibu Dirjen jalankan saja, kelola tuh SDM yang berapa ribu orang, pastikan bahwa APBN itu turun dan lain-lain sampai di situ. Tapi harus ada tim satu, ya, yang ini persoalannya sudah melampaui dari Direktorat Jenderal Lapas. Punya kewenangan lebih tinggi begitu ya? Sudah melampaui dari Kumham yang harusnya memeriksa ini semua. Kita punya alat kelengkapan itu. Ada ombudsman yang sudah Saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Sri Utami untuk menjawab, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Pemirsa, kembali di Metro Pagi Prime Time, saya akan kembali ke Ibu Sri Utami. Ibu Sri Utami, bahwa langkah terobosan tampaknya harus segera dilakukan, tidak hanya melakukan pengobatan yang sama dan kemudian dilakukan berulang-ulang. Tanggapan Anda?